Pada video ini, saya akan membuat simulasi sederhana mengenai dampak konten iklan terhadap biaya per klik. Konten iklan yang tayang setelah mendapatkan impresi, rasio klik dan biaya per kliknya harus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Rekomendasi rasio klik adalah 2% hingga 3% dari jumlah impresi. Jika impresinya 1000, maka minimal harus ada 20 klik hingga 30 klik. Pastikan rasio klik stabil selama kurang lebih 2 hari hingga 7 hari. Biasanya biaya per klik relatif mahal saat iklan pertama kali dijalankan dan perlahan akan menurun jika konten iklannya relevan dengan pasar. Untuk indikator kinerja utama atau KPI, bisa gunakan ini. LTV rasionya lebih atau sama dengan 65%, ATC rasionya lebih atau sama dengan 30%, checkout rasionya lebih atau sama dengan 30%, dan yang terakhir, purchase rasionya lebih atau sama dengan 30%. Parameter pertama yang perlu diperhatikan adalah biaya per kliknya. Jika biaya per kliknya terus-menerus mahal, maka akan menimbulkan efek domino terhadap parameter lainnya seperti biaya per LTV-nya, biaya ATC, biaya checkout, dan yang terakhir biaya resultnya atau biaya purchase-nya. Bisa perhatikan simulasi berikut. Jika biaya per kliknya 3.000 dan menghasilkan 1.000 klik, maka total biayanya 3 juta untuk 1.000 klik dan pajaknya 12% karena Meta Ads mengenakan pajak 12%, 360.000, dan totalnya itu kurang lebih 3,3 jutaan. Lalu apa dampaknya terhadap LTV? Di LTV-nya kita dapat 5 ribuan, biaya ATC-nya kita dapat 17 ribuan, biaya checkout-nya dapat 57 ribuan, dan yang terakhir biaya purchase-nya atau per result-nya 191 ribu. Ini padahal sudah menggunakan KPI bare minimum 65% untuk LTV rasionya, TC rasionya 30%, checkout rasionya itu 30%, dan yang terakhir purchase rasionya 30%. Bagaimana jika per kliknya kita ganti menjadi 1.000? Maka total biayanya menjadi 1 juta untuk 1.000 klik dan pajak 12%-nya 120.000 dan total biayanya kurang lebih 1,1 jutaan. Lalu dampaknya terhadap LTV juga menurun. Dia menjadi LTV-nya jadi 1.700-an, ATC-nya jadi 5.700-an, checkout-nya menjadi 19 ribuan, terus yang cost per result-nya atau cost per purchase-nya menjadi 63 ribuan. Lalu apa yang terjadi jika biaya per kliknya sudah relatif terjangkau, tetapi rasio perjalanan pembeli tidak sesuai dengan KPI? Kita akan membuat simulasi. Di sini tetap cost per kliknya 1.000, tetapi LTV-nya kita ganti. Kalau 65% biaya per resultnya dia 63.000. Namun ketika kita ganti misalnya menjadi LTV rasionya 30%, maka di sini cost per resultnya atau cost per purchase-nya dia berubah menjadi 138 ribuan. Yang mempengaruhi rasio LTV ini itu tergantung pada performa hosting atau server. Kalau misalnya servernya kurang bagus, di sini akan mempengaruhi rasio LTV-nya. Sekarang kita kembalikan ke 65%. Kita sekarang akan coba melakukan simulasi pada rasio ATC. Rasio ATC-nya di sini kita bare minimumnya 30%, cost per result-nya 63 ribuan. Tetapi ketika kita ubah menjadi 10%, cost per result-nya atau cost per purchase-nya menjadi 191 ribuan. Dan yang mempengaruhi ATC itu atau rasio ATC itu konten di halaman landing page. Sekarang kita kembalikan lagi. Rasio checkout-nya bare minimumnya 30%, cost per result-nya masih sama 63 ribuan. Jika kita ganti ke 10% akan menjadi 191 ribuan untuk cost per result-nya. Dipengaruhi oleh konten di halaman ATC di halaman sebelumnya. Lalu ini kita kembalikan lagi ke bare minimum. Di sini kita yang terakhir ada rasio purchase-nya 30% bare minimumnya, tetapi ketika kita ubah menjadi 10%, biaya result-nya akan berubah menjadi 191 ribuan. Rasio purchase ini dipengaruhi oleh konten di
halaman sebelumnya, yaitu di konten halaman checkout atau harga dan opsi pembayaran. Kurang lebih seperti itu kerangka berpikirnya ketika menjalankan iklan di Meta Ads.